secara umum dikenal oleh dunia sebagai peristiwa Attack of the Dead Man. Attack of the Dead Man. Oke guys, kali ini namanya pertempuran bentang Oswiecim, serangan orang mati, atau dunia menyebut Attack of the Dead Man. Pertempuran benteng Auschwitz, atau yang secara umum. Aku udah tahu video ini, jadi aku kasih tahu ke kalian. Ini adalah zaman dulu perabatan antara Rusia melawan Jerman. Dikenal oleh dunia sebagai peristiwa Attack of the Dead Man. Benteng Auschwitz adalah benteng yang dibangun oleh Kekaisaran Rusia pada Nah, ini benteng Auschwitz ini adalah dibangun oleh Kekaisaran Rusia abad ke-19 untuk mempertahankan wilayah perbatasan dari serangan Jerman. Benteng nanti di tahun beberapa gitu, Jerman itu akan menyerang Rusia. Jerman bakal menyerang Rusia. Iya benar, itu kamu. Iya. Itu kamu tahu. ini berlokasi di Auschwitz, yang saat ini adalah wilayah di timur laut Polandia. Timur laut Polandia. Saat Perang Dunia Pertama berlangsung, benteng ini mengalami 3 kali penyerangan oleh pasukan Kekaisaran Jerman. Serangan pertama berlangsung pada tanggal 20. Itu yang ditembakin oleh Jerman yang seperti ini adalah artileri, teman-teman ya. Ini adalah artileri, teman-teman. Serangan pertama berlangsung pada tanggal 21 September 1904. Ini karena video benteng Auschwitz-nya tidak meledak. Tidak hancur-hancur gitu. Ini karena dia atau males gitu ya. Jadinya ini hasilnya itu dia udah diserang pada 3 kali, yaitu yang pertama serangan 21 September 1914. Dan serangan kedua terjadi pada tanggal 3 Februari 1915. Nah, serangan kedua 3 Februari 1915. Namun kedua serangan yang dilakukan oleh Jerman tersebut mengalami kegagalan Karena Rusia dulunya itu ranking militernya ke-1. Betul sekali. dan harus menarik mundur pasukan mereka. Serangan ketiga dilakukan pada bulan Juli 1000. Ini serangan lagi nih, ketiga nih. Lebih banyak lagi pasukannya. Serangan ketiga Juli 1915. Kita bakal 1915. Benteng Auschwitz yang hanya dijaga oleh 500 tentara Rusia 500 tentara Rusia doang loh. Daripada pasukan Jerman banyak banget ya. Iya betul. dibantu oleh 400 prajurit militer harus kembali bertahan dari serangan tentara Kekaisaran Jerman. Kali ini Jerman mengerahkan kurang lebih sebanyak 14 batalion infanteri dibantu dengan 1 batalion penjinak ranjau, 30 senjata penghancur benteng, dan 30 artileri kelas berat, termasuk howitzer besar andalan Jerman, Howitzer Big Bertha. yaitu Big Bertha. Dengan jumlah yang lebih banyak dan didukung dengan persenjataan yang lebih canggih, tentara Jerman sangat percaya diri bahwa mereka akan dapat merebut benteng Auschwitz dengan Ujung-ujungnya enggak, temen-temen ya. Aku tahu video ini, jadi aku bakalan ceritainnya semua dari awal. Jadi Rusia diserang oleh Jerman. Habis itu, yang ini keserangan ketiga, dia memikirkan tentara Rusia akan menyerah saat mereka diserang, atau langsung menyerah pas mereka ingin menyerang benteng Auschwitz ini. mudah, atau berpikir bahwa tentara Rusia akan menyerah tanpa perlawanan. Nah, Namun fakta lapangan, Kekaisaran batalion penjinak Big Bertha bahwa mereka namun fakta lapangan tidak seperti fakta lapangan tidak difikirkan oleh tentara Jerman. Aslinya dia tidak memikirkan apa yang dia pikirkan tadi. Aslinya Rusia tidak mau kalah, dia tetap berjuang. Ujung-ujungnya nanti ada pemandangan yang sangat mengerikan sekali. yang mereka pikirkan. Walaupun banyak tentara Rusia yang gugur, tapi mereka akan menyerah sekali tidak perlawanan. Karena serangan Jerman yang terus-menerus mengalami kegagalan, maka pada awal Juli 1915, Paul von
Hindenburg. Panglima tertinggi Kekaisaran Jerman kala itu, Wow, berkumis. Paul von Hindenburg, akhirnya turun tangan untuk memimpin pasukan. Dia memutuskan Nah ini yang pakai gas beracun ya. untuk menggunakan gas beracun untuk menyerang benteng Auschwitz. Karena Hindenburg tahu bahwa pasukan Rusia yang berada di dalam benteng hampir tidak ada yang memiliki masker. Kok dia tahu sih? Apa dia matanya nembus ya? Allah, itu matanya turun. Tanggal 6 Agustus 1915, Artileri ditembakkan, jadinya ada angin untuk ke benteng Auschwitz ya. Iya. Jadinya gas beracun ini ke benteng Auschwitz. gas ini dilepaskan bersamaan dengan tembakan artileri, Nah, kan? terutama saat angin berhembus menuju ke arah benteng Auschwitz. Gas ini bergerak seperti kabut dan berwarna hijau kegelapan Hijau kegelapan. karena mengandung unsur kimia klorin dan bromin. Nanti membuat kabut, nanti semua pohon-pohon yang warnanya hijau berubah menjadi warna kuning. Lihat aja. Gas ini menyebabkan rumput yang dilewati berubah warna menjadi hitam, mengubah warna dedaunan di pohon menjadi kuning, dan hewan-hewan seperti burung, kelinci, atau serangga yang berada di sekitar area Jadi semua serangga atau semua hewan-hewan mati. Betul sekali. tersebut tewas seketika. Tentara Rusia yang tidak memiliki masker hanya bisa membungkus wajah mereka dengan kain seadanya. Tapi nanti bakalan gas ini akan tetap terhirup. Nih, denger nih ceritanya. Berharap dapat selamat dari serangan gas beracun. Tapi apa daya, gas ini tetap terhirup dan mengakibatkan hampir seluruh tentara Rusia berjatuhan, lemas, sesak nafas, hingga meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaga, meninggal dong. Setelah terlihat aman, maka pasukan Jerman mengerahkan sekitar 7.000 tentara bergerak secara perlahan untuk merebut benteng Auschwitz, serta memastikan bahwa tidak ada lagi pasukan Rusia yang masih hidup di Nah, di sini bakalan ada pemandangan yang sangat mengerikan. Arsaka, nanti kamu lihat ya. Oke. dalamnya. Namun tidak disangka terjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Sekitar 100 tentara Rusia yang semula tergeletak bangkit kembali dengan luka kulit mengelupas, wajah yang tidak utuh, Kalian dengar suaranya itu akibat paru-paru rusak karena gas beracun. mulut yang masih mengeluarkan darah, mata yang memerah, dan mengeluarkan suara yang tidak wajar akibat paru-paru yang rusak. Arsaka, kamu jangan ketawain Rusia, nanti kamu ditembak baru nyadar kamu. Diperburuk lagi dengan kondisi lapangan yang gelap akibat kabut, menambah suasana Makan apaan dia bisa sekuat ini? semakin mencekam. Mungkin dapat dikatakan, apa yang tentara Jerman lihat kala itu seperti kita melihat zombie dengan wajah yang mengerikan. Ini lebih serem sih daripada zombie. Iya ya. Lingkungan yang gelap dan angker. Para tentara Rusia Teriak nih. yang berdiri langsung berlari menyerang dengan bayonet, pisau, dan bahkan dengan tangan kosong menerkam tentara Jerman. Tangan kosong. Nanti bakal membabi buta. Jadi kayak gini nih. Jadi kayak tembak-tembak terus, habis itu tusuk-tusuk terus, itu membabi buta tuh. Langsung diserbu, langsung membabi buta. Secara membabi buta, pasukan Jerman mengalami kepanikan yang amat sangat, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan area benteng Auschwitz. Beberapa dari mereka terjebak dalam pertahanan kawat berduri yang mereka buat sendiri. Syukur. Tentara Rusia yang tersisa memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan senjata dan artileri mereka untuk menghabisi pasukan Jerman yang mundur. 2 minggu kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1915, tentara Rusia yang tersisa di Nah ini nih, kayaknya mereka masih ada tersisa, nggak kena gas beracun, tapi mereka tutupin kain doang, tapi mereka selamat. Ini nih, kalian lihat yang ini temen-temennya. Yang ini nih. Nah yang itu guys ya, itu tuh kayak
tank dievakuasi dan Yang kayak gitu tuh, yang ini nih, yang kayak nafas gitu. menceritakan apa yang telah mereka alami selama pertempuran. Dia tuh kayak untung selamat ya kan? Ya. Peristiwa ini lantas dijadikan berita di koran Rusia dengan judul serangan orang mati. Dunia mengenalnya sebagai Attack of the Dead Man.